Alhamdulillah bisa beli rumah, Bisa beli rumah, bisa beli mobil. bisa beli mobil. Umroh juga bisa ya, Bu? Alhamdulillah ya bisa. Podcast Bolu Malang Singosari. Halo semuanya, balik lagi di podcast Bolu Malang Singosari. Jadi hari ini salam kenal, saya Indah dan ada Ibu Kemitraan Bolu Malang Singosari yang hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kulik-kulik terkait program kemitraan dan benefit apa aja sih yang didapatkan oleh Kemitraan Bolu Malang Singosari dan juga struggle-nya, up and down-nya. Nanti kita akan kulik bersama di podcast Bolu Malang Singosari. Nah, kita kenalan dulu sama Ibu yang di sebelah kiri kita. Iya. Boleh diperkenalkan Ibu namanya dan background-nya, Bu. Dulunya profesinya sebagai apa? Iya. Halo, saya Dwi Arina Hidayati. Saya owner dari Mitra Bolu Malang Singosari. Sebelum jadi Mitra Bolu Malang Singosari, saya sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah Iya. tangga. Itu luar biasa sekali loh. Ini ibu rumah tangga juga bisa berbisnis di saat yang sama ya, Bu. Iya. Kita panggilnya Bu Arina ya. Ibu siapa, Bu? Bu Ririn biasanya. Oke, kita panggilnya Iya. Bu Ririn nih. Nah, Bu Ririn ini backgroundnya ibu rumah tangga. Boleh nggak di-spill sedikit, Bu? Ceritanya Iya. gimana kenal Bolu Malang Singosari, Bu? Dulu kesan pertamanya seperti apa? Iya. Dulu awalnya mulai terjun itu dari produk kue juga, tapi brand lain. Jadi saya pertama kali langsung berani buka toko, itu langsung di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Waktu itu ada tim kemitraan datang menawarkan untuk bergabung jadi mitra. Saya sempat nggak berani karena saya lebih memilih lebih baik jadi reseller daripada jadi kemitraan. Karena kalau jadi kemitraan sebelumnya itu takut modalnya harus besar, terus nanti cara jualannya gimana, kan pasti ada target atau apa, kan seperti itu. Lalu sama tim kemitraan kita diajari semuanya mulai dari nanti cara penjualan, cara grand opening, untuk modalnya, apapun segalanya disampaikan dengan baik. Akhirnya saya setuju jadi mitra. Bolu Malang Singosari, Iya. luar biasa sekali perjalanannya Bu Ririn. Tapi kita ada satu hal yang menarik, Bu Ririn dulu tuh kenalnya justru sebelumnya ada di brand lain gitu ya, Bu. Sampai akhirnya kenal di Bolu Malang Singosari dan dulu niatnya cuma reseller aja. Iya. Lalu didatangi oleh tim kemitraan dan ditawarkan. Proses administrasinya lama nggak, Bu? Ingat nggak, Bu, dulu, Bu? Enggak sih, kalau untuk proses administrasi semuanya cepat. Untuk proses sebelumnya jadi reseller terus pindah ke kemitraan itu sangat cepat sekali, nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan. Iya, nggak sampai Nggak sampai sebulan. sebulan sudah langsung bisa jadi mitra Bolu Malang Singosari. Iya. Sampai berarti ketika prosesnya itu berlangsung, Ibu langsung ya diajarin nih cara pendaftarannya begini, nanti persiapannya berarti sudah tidak mencari lokasi toko lagi ya, Bu, karena sudah ada toko existing. Lalu diajarin untuk proses forecast, betul ya, Bu? Iya. Forecast, terus kemudian diajari juga untuk permintaan harian sampai ke bulanan, sampai akhirnya grand opening di Bolu Malang Singosari. Nah, ceritanya sudah lumayan komplit, tapi kita kulik-kulik lagi. Ketika pertama kali kenal Bolu Malang Singosari, itu kan pasti, apalagi dulu di tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu? Itu di akhir 2018. Di akhir 2018, berarti pertama kali outletnya yang ada di Singosari ya, Bu? Di Singosari. Yang ada di Singosari. Nah, dulu ketika akhirnya memilih usaha F&B, terutama oleh-oleh ini kan agak ini ya, Bu, riskan ya, Bu. Apalagi Bolu Malang Singosari kan self life-nya pendek gitu. Nah, kenapa sih, Bu, memutuskan untuk kita berani ambil resiko gitu? Iya, karena memang backgroundnya meskipun ibu rumah tangga, tapi saya itu suka kuliner. Itu ya, suka kuliner. Terus karena kotanya juga di Malang, memang trafiknya kan bagus karena kota wisata. Akhirnya ya itu berani, lah ikut jadi mitranya Bolu Malang Singosari. Karena nanti pastikan diajari semuanya mulai dari cara penjualan, terus marketingnya bagaimana, itu memang
kita itu sangat-sangat dibantu secara detail juga sampai kita itu benar-benar paham. Meskipun saya sebelumnya kan background ibu rumah tangga seperti itu. Jadi dulu progresnya Bu dari 2018 ketika ada pertama kali toko, sekarang tokonya ada berapa Bu? Sekarang alhamdulillah tokonya ada 7. Tokonya ada 7. Nanti Iya. kita pasti kepo nih, gimana sih ceritanya dari 2018 sampai Iya. 2026, mulai dari 1 toko di Singosari sampai Iya. jadi 7 toko di seluruh Kota Malang dan kabupaten ya Bu? Kota dan kabupaten Malang. Ada di Kabupaten Pasuruan juga Ada juga yang di Kabupaten Iya. Pasuruan. Jadi sebenarnya pengelolaannya itu tergantung lagi bagaimana masing-masing mitranya. Iya. Nah, dulu Bu, ketika pertama kali buka, Iya. itu kan pasti ada banyak pembelajaran ya Bu. Iya. Ingat gak Bu dulu ketika struggle-struggle-nya buka toko pertama kali itu seperti apa? Iya. Dulu pertama kali itu karena kita baru terjun jadi kemitraan brand baru juga di Malang, kita ya berusaha langsung terjun ke pasar-pasar untuk bagi-bagi brosur waktu itu. Karena di 2018 HP belum secanggih sekarang, jadi kita pakai brosur, kita bagikan ke jalan-jalan raya, terus ke pasar, ke sekolah-sekolah atau ke tempat kelurahan-kelurahan terdekat toko Oke. untuk pemasaran. Nah, ketika awal-awal kan berarti masih konvensional ya Bu, Iya. masih sebar-sebar seperti itu. Sampai akhirnya tumbuhlah toko kedua. Nah, Iya. boleh Bu diceritakan toko keduanya ada di mana Bu? Iya. Toko keduanya ada di Jalan Raya Tamrin, Kabupaten Malang juga di Lawang. Di Lawang. Iya, tepatnya di Lawang. Patokannya apa Bu? Boleh nggak Bu di-spill? Patokannya kalau dari arah Malang itu sebelah kiri jalan sebelum pasar Lawang. Sebelum pasar Lawang. Iya. Jadi kalau misalnya mau arah ke Surabaya, Iya. itu bisa langsung mampir kiri jalan ya Bu, Bisa, melipir iya, ya Bu. iya. Nah, pasti kan ada perbedaannya Bu antara treatment di Singosari Iya. yang mayoritas tuh juga masih ada residensial area dan di Lawang Iya. yang sudah mayoritas turis gitu ya Bu. Iya. Perbedaannya kira-kira seperti apa dan treatment Ibu sebagai pemilik toko tersebut tuh gimana sih Bu untuk membedakan kedua toko tersebut? Iya, kalau untuk penjualan sih hampir sama, Mbak. Cuman kita malah orang tuh lebih seneng karena toko itu ada di arah keluar dari Malang. Gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang mampir itu orang luar Malang. Jadi buat oleh-oleh. Oh, jadi Iya. psikologi orang ketika keluar Malang langsung mampir, terus ya. kemudian langsung lihat-lihat di etalase itu ya Bu. Iya. Yang ini satu hal yang rekan-rekan perlu tahu, di toko Bu Ririn itu nggak cuma jualan bolu Malang Singosari aja, betul ya Bu? Iya, betul. Tapi juga jualan produk-produk UMKM. Nah, boleh Bu di-spill produk-produk UMKM-nya itu Iya. tuh khas daerah Malang ada apa aja Bu? Iya, untuk khas daerah Malang pastinya ada keripik-keripik yang asli khas Malang, keripik apel atau keripik sayur seperti itu. Jadi yang sebenarnya khas Malang kan sebenarnya yang keripik-keripik, Iya. keripik tempe juga ada ya Bu? Ada, iya ada. Jadi masing-masing toko kemitraan itu juga punya channel ke supplier-supplier terdekat, juga membantu perekonomian di UMKM sekitar ya Bu. Iya, benar. Sehingga ketika tokonya nanti penjualannya bagus, berdampak juga ke UMKM sekitarnya ya Bu. Iya. Ini sudah ada yang loyal naruh produk nggak Bu di situ, kayak udah langganan dari pertama kali sampai sekarang gitu? Iya, masih tetap semuanya sama. Oh, semuanya sama ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semuanya. ketika traffic tinggi pun kecipratan juga ya Bu? Iya. Cemilannya juga ikut rame. Karena memang orang setelah beli bolu, pasti mereka juga akan beli cemilan yang khasnya Malang. Betul. Iya. Jadi ini ya, rata-rata orang tuh memainkan rasa-rasaan. Kalau Iya. sudah beli yang manis, pasti beli yang asin. Nah, benar. Nah, ini ngomong-ngomong rasa-rasa. Di masing-masing toko Ibu kan ada 7. Tadi yang pertama di Singosari, yang kedua di Lawang. Nah, boleh Bu disebutkan yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7 nih supaya teman-teman juga bisa tahu Iya. toko-toko Bu Ririn ada di mana saja.
Iya, untuk tokonya ada di Jalan Raya Bypass Pandaan. Yang ketiga yang di Iya, Pandaan. di Kabupaten Pasuruan. Itu ada 2 juga. Di tengah kotanya Pandaan juga ada. Terus lalu di Jalan Raya Ahmad Yani di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Lalu ada di wilayah Sidoarjo juga ada di ini, Porong. Di Porong. Iya. Lalu ada di Kerembung juga ada. Oh, berarti Iya. sekitar Malang pun juga membuka kesempatan itu. Berarti Iya. variasi produknya juga menarik ya, Bu? Iya. Jadi nggak hanya supplier dari area Malang saja, tapi dari area Sidoarjo. Ada nggak, Bu, perbedaan perilaku konsumen antara orang yang keluar dari Malang dan area residensial sekitar Sidoarjo, Bu? Kalau itu sih, ya ada sih perbedaan. Memang untuk penjualan lebih ke banyak yang di Malang. Oke. Waktu datang ke Malang pasti oleh-olehnya mereka bolu sama camilan seperti itu. Kalau di area yang luar dari Malang, ya pasti kebanyakan ini untuk konsumsi atau untuk acara-acara tertentu seperti pengajian atau tahlilan apa gitu. Berarti Ibu juga melayani pembelian dalam jumlah banyak Iya. juga ya, Bu, gitu. Iya. Jadi sebagai pebisnis Iya. dulunya, meskipun ibu rumah tangga, sekarang sudah punya 7 toko. Dengar-dengar Ibu Ririn ini top 1 pebisnis Alhamdulillah. dan kemitraan Bolu Malang Singosari yang dulunya merintis banget ya, Bu, Iya. dari Bolu Malang Singosari. Pertama kali buka tahun 2018 Iya. sampai 2026. Nah, kita akan kulik-kulik seputar up and down-nya Bu Ririn. Pasti pada kepo, kok bisa sih 7 toko dan Iya. masih eksis sampai sekarang. Tapi kita belum kulik secara detail. Menurut pandangan Bu Ririn, resiko menjual bolu Iya. itu seperti apa, Bu? Sebagai pebisnis nih, Bu, yang tentu saja sangat mengutamakan profit ya, Bu. Iya. Nah, itu resikonya seperti apa? Dan juga peran dari tim kemitraan Bolu Malang Singosari seperti apa? Iya. Untuk resiko pasti karena saya memang belum punya pengalaman bisnis di F&B sebelumnya, kan dari awal itu sudah disampaikan sama tim kemitraan. Jadinya kalau untuk resiko retur apa gitu nanti kita juga diajari sama tim kemitraan itu untuk gimana caranya supaya kita itu nggak ada retur, nggak ada yang produk yang nggak terjual seperti itu kita tuh diajari gitu. Jadi setiap berapa kita itu ada meeting juga ada. Jadinya kita sangat-sangat dibantu sama tim kemitraan itu. Jadi mereka tahu kondisi, oh ini pasar lagi rame, ini pasar lagi sepi, penjualan harus sekian, itu sangat dibantu sekali dan itu saya terapkan jadinya alhamdulillah bisa jalan sampai berapa tahun ini, 8 tahun aman. Wah. Maksudnya retur itu Aman, sentosa aman, ya, Bu? nggak ada, Wah. bahkan nggak ada retur gitu. Nggak kerasa ternyata Iya. udah 8 tahun ya, Bu, berarti Iya, Bu sudah 8 jadi tahun. mitra Bolu Malang Singosari. Dan dari awal Ibu Ririn menyampaikan secara konsisten bagaimana peran kemitraan dari Bolu Malang Singosari. Dulu ketika awal-awal, kita flashback sebentar, dulu ketika awal buka di Singosari, tim administrasinya, tim kemitraan juga membantu administrasi Iya. sampai akhirnya bisa jadi mitra resmi. Kemudian ketika buka pertama kali bahkan sampai sekarang dibantu, didampingi ya, Iya. Bu. Ketika ada isu pun juga dibantu solving. Bahkan ketika penjualan turun, ketika ada retur, isu-isu yang sebenarnya ditakutkan ya, Bu. Iya. Kita tidak Sangat iya. ditakutkan. Resiko Iya. retur kan sangat menjadi momok ya Iya, bagi iya. pebisnis karena ya siapa sih yang mau rugi ya, Iya, Bu. betul. Tapi ternyata tim kemitraan berhasil memenangkan hati dan menenangkan Iya. semua mitra ya, Bu, Iya, sampai iya. akhirnya yakin buka Yakin. Bolu Malang Singosari. Iya. Nah, kita udah kulik-kulik soal resiko, soal peran kemitraan. Kita tanya dulu ke Bu Ririn, dari 7 toko itu, Bu, kira-kira momen-momen traffic tertinggi itu terjadi di kapan aja sih, Bu, kalau boleh tahu? Apakah ketika libur-libur tertentu atau justru nggak nunggu libur? Iya. Justru kadang-kadang hari-hari biasa pun bisa rame. Nah, itu Iya. boleh di-share ke rekan-rekan. Iya, kalau untuk traffic lagi naik-naiknya itu pastinya ya di akhir tahun sama awal tahun itu kan sudah pasti karena memang momen liburan, sudah pasti orang-orang yang datang ke Malang pasti pulangnya bawa oleh-oleh Bolu Malang Singosari. Lah kalau untuk traffic hajatan, waktu lagi musim hajatan ini juga
rame Mbak. Ada pesanan orang-orang untuk hajatan atau untuk tahlilan itu. Jadi ya maksudnya nggak tentang traffic pas liburan atau pas hari raya, nggak juga. Kadang ya traffic seperti hari-hari biasa, maksudnya bulan-bulan biasa ya alhamdulillah rame kalau di musim hajatan seperti itu. Berarti sebenarnya nggak nunggu momen liburan Iya. ya Bu? Ini momen bisa diciptakan kapan aja, karena Iya. hajatan kan setiap orang, apalagi yang ada di Malang tuh kan lumayan sering ya Bu untuk masing-masing, apalagi masing-masing residensial itu untuk mengadakan hajatan-hajatan. Nah berarti bagaimana cara masing-masing mitra untuk aktif Iya. terlibat, mungkin bisa join di grup-grup itu juga. Sampai akhirnya tadi kita dengar dari Bu Ririn, tim kemitraan juga menyarankan. Ini ada acara di sini, ada perkumpulan, ada kegiatan seru di sini, Iya. langsung disarankan Iya. ke Ibu ya, Iya langsung. untuk bisa jemput bola. Nah, kita udah lihat bagaimana traffic ketika naik. Nah, ini yang paling seru. Ketika traffic sedang down, Bu, pernah ada pengalaman yang seru nggak Bu ketika Iya. awal-awal di Bolu Malang Singosari? Iya ada. Awal mula gabung jadi kemitraan kan di tahun 2018. Baru sekitar 1 tahun buka kan waktu itu musim COVID ya Mbak, di tahun 2019. Nah di situ karena baru awal buka, brand baru juga. Terus kok musim COVID, sedangkan di Malang kan waktu itu PSBB besar-besaran. Jadinya sempat down waktu itu. Saya sempat hampir nyerah. Kayaknya saya harus mengundurkan diri aja deh jadi mitranya Bolu Malang Singosari. Saya beralih ke ibu rumah tangga lagi gitu. Sempat down seperti itu. Karena semangat untuk gimana ya ini caranya biar nggak down gitu. Saya sama suami terjun langsung ke pasar-pasar, ke rumah makan, ke tempat-tempat toko-toko oleh-oleh untuk menawarkan produk Bolu Malang Singosari untuk saya titip jualkan. Berarti Sempat seperti terjun itu. langsung ya Bu, sebagai owner pun terjun langsung. Iya, terjun Waktu itu langsung. ingat nggak Bu, sudah punya berapa toko ketika COVID melanda? Kan lumayan lama ya Bu COVID. Iya. Waktu itu COVID baru 1 toko yang di Singosari itu aja. Baru di tahun 2021 mungkin COVID sudah agak opening yang di cabang Lawang. Oke, berarti Iya. wah itu daunnya udah bukan main-main lagi ya Bu, Iya. ketika baru buka toko di akhir 2018, di 2019-nya ada COVID, Iya. sampai 2020 dan 2021 awal, sehingga traffic down itu juga bukan main-main ya Bu. Iya. Penjualan, boleh nggak Bu disampaikan penjualannya dulu 1 bulan berapa Bu selama hampir 2 tahun itu Bu? Kalau itu waktu COVID ya Mbak, Waktu COVID. itu turun banget. Sekitar 1 bulan itu kurang lebih ya 300. Cuma jualan Iya, 300 cuma jualan box. 300 box. Wow, sama jualan 300 Iya. box dalam 1 bulan, yang mana ketika itu karyawan harus Nah, digaji ya Bu, iya. operasional juga harus Operasional jalan. tetap jalan. Sehingga peran Ibu sebagai ownernya juga harus Iya. turun ke jalan untuk membagikan brosur secara konvensional ya Bu. Benar. Boleh nggak Bu dulu diceritain area mana aja yang Ibu datangi? Iya, kalau dulu itu area Kabupaten Malang sampai bahkan keluar dari Malang. Saya pernah di Pasuruan itu di rumah makan. Ya ada yang diterima, ada yang ditolak, seperti itu. Jadi Perjalanannya juga seru Iya. ya Bu, perjalanannya seru banget. sangat seru ya. Ketika itu Bu, momen-momen COVID ketika semua bisnis juga sedang turun. Nah, Ibu ingat nggak Bu peran dari tim kemitraan Bolu Malang Singosari itu seperti apa? Sampai akhirnya Ibu, ya udah kita pede aja dulu, kita Iya. usaha dulu, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya 7 toko di seluruh Kabupaten Malang dan area sekitarnya. Iya. Untuk peran kemitraan memang ya itu tadi tetap membantu, sangat membantu. Jadi supaya Bu ini kan lagi turun, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah kita bantu juga. Jadi dari tim kemitraan juga ikut membantu memasarkan produknya juga.
Oh, jadi Iya. nggak cuma, berarti Ibu tuh didampingi ya, Bu, Iya, ketika itu didampingi. ya? Iya. Jadi ketika traffic turun, apalagi dulu sebagai mitra baru ya, Bu, Iya. didampingi dari proses awal, lalu ada force major ya, Bu, kita sebutnya ada pandemi, itu juga didampingi prosesnya menjual kemana saja, Iya. berarti membukakan jalan ya, Bu, Iya. membukakan jalan untuk bisa Ibu Ririn berjualan di area tersebut, termasuk juga titip-titip Iya, toko, titip-titip titip-titip toko, juga rumah rumah makan, makan ya. gitu ya, Bu. Berarti proses pendampingannya seserius itu Iya. sampai akhirnya Bu Ririn pede ya, Bu. Iya. Ini seru banget nih Bu Ririn. Kita harus belajar banyak nih dari Bu Ririn karena selain modal yang cukup, Iya. niat ya, Bu. Iya. Niat untuk menjadi pebisnis itu juga penting. Ini Iya. buktinya Bu Ririn dari awalnya 1 toko di akhir 2018 kena COVID 2 Iya. tahun, sekarang sudah punya 7 toko di seluruh Kota Malang. Nah, kita udah ngomongin traffic tinggi, traffic turun, tapi kita belum kulik soal omsetnya. Nah, ini menarik Iya. banget nih. Omset ketika naik dan ketika turun. Boleh nggak Bu di-spill? Omset ketika naik itu tuh dalam sebulan bisa dapat berapa, Bu, ketika traffic lagi tinggi? Iya, kalau traffic lagi tinggi bisa sampai 100 ya, Mbak. Wow, Iya. 100 itu berarti kita dapat 5 iPhone 17 Pro Max ya, Bu, yang 1 tera cash. Iya. Bu Ririn bisa beli secara cash setiap bulannya. Nah, itu momen-momennya tadi yang sudah disampaikan ya, Bu, nggak harus nunggu liburan Iya. karena Malang juga Betul. sebenarnya ketika area-area sekitarnya sedang ada momen-momen liburan, nggak perlu nunggu libur panjang, orang-orang langsung pada datang ke Malang, pulangnya mampir ke tokonya Bu Ririn. Jadi nggak perlu nunggu liburan pun Bu Ririn tetap profit dan bisa beli 5 iPhone 17 Pro Max 1 terabyte secara cash setiap bulannya. Ini seru banget loh dari penjelasannya Bu Ririn. Tapi kita nggak afdol kalau ngomongin profit ketika naik. Nah, profit ketika turun tadi, boleh Bu diceritakan, Bu, 1 bulannya maksimal ini udah empet-empetan banget dapat Iya. berapa, Bu? Kalau untuk 1 bulannya pernah di 15 juta juga pernah. Oh, 15 juta. Iya. Dengan 15-30 juta posisi harus Dengan- membayar semua Nah, itu ya, Bu. iya, dengan posisi jumlah 25 karyawan. Waktu itu. Dan semuanya UMR ya, Bu. Iya. UMR, bayangin seorang pebisnis bolu dari jualan bolu aja ya, Bu, sudah bisa menggaji karyawan-karyawannya secara UMR dan dengan kondisi ekonomi yang sedang turun pun Iya. tetap harus memutar biaya Tetap. operasional itu Iya, ya, Bu. benar. Nah, kita udah ngomongin soal momen traffic naik dan momen traffic turun, omset. Kita baru ngomongin omset. Tapi sebelum kita ke profit, kita mau kulik Ibu dulu seputar bagaimana handling produknya. Ketika produk Bolu Malang Singosari ini kan expired date-nya sangat pendek gitu, Iya. Bu. Jadi dan Ibu punya 7 toko. Nah, strategi Ibu untuk membagi itu seperti apa dan apakah ada treatment khusus apa dulu yang harus dijual supaya nanti produk yang baru bisa disimpan untuk penjualan hari berikutnya atau seperti apa Iya. resikonya? Karena memang dari awal sudah diajarkan dari tim kemitraan itu, jadinya kita itu bisa, maksudnya tahu hari weekday itu penjualan berapa, weekendnya berapa, itu kita tahu karena sudah diajarkan dari tim kemitraan itu. Oke, saya perhitungan berarti sudah di luar kepala ya, Iya. Bu, sebagai Jadi sudah tahu prediksinya. mitra. Iya. Oke, jadi kita udah ngobrolin peran kemitraan, omset ketika naik dan turun. Nah, kita belum kulik soal modal awalnya. Berapa ratus juta kita belum tahu nih. Nah, dari Iya. sudut pandang Bu Ririn, Bu, dulu ketika awal buka di Singosari modal awalnya berapa, Bu? Modal awalnya di Singosari itu sekitar 1.500.000, Mbak. 1.500.000, Iya. Bu. Iya, Ketika itu, 1.500.000. 2018, Bu. Iya. Sekarang omsetnya berapa, Bu? Kalau sekarang ya di atas 100 juta. Berarti tiap Iya. hari beli iPhone bisa ya, Bu? Sekarang udah punya mobil 13 ini, Bu Ririn nih. Jadi dulu ketika modal awalnya cuma 1,5 Iya, juta. 1,5 juta. Dan niat yang kuat ya, Bu, Iya. sebagai pebisnis awal. Iya. Karena di saat kondisi ekonomi sedang bergoncang juga,
sebagai ibu rumah tangga, ibu terpanggil Iya. untuk berperan membantu perekonomian keluarga. Jadi Iya. modal berapapun sebenarnya bukan masalah. Iya, bisa. Ibu Sangat Ririn, bisa. sangat bisa. Iya. Ibu Ririn sendiri Iya, yang sudah sangat bilang bisa, ya. iya. Nanti di momen tertentu traffic naik juga dari tim kemitraan ini ada, maksudnya ada modal untuk ini, jadi nggak usah khawatir. Oke, apa tuh modal apa lo? Nah, ini Iya. hanya ada di Bolumalang Singosari. Iya. Jadi kalau tertarik boleh langsung klik WhatsApp di bawah ini, langsung klik ke kemitraan kita dan langsung hubungi ke tim kemitraan terkait. Prosesnya sangat cepat. Tadi Bu Ririn nggak ada 1 bulan sudah Iya. bisa grand opening di Singosari. Iya, betul. Nah, kita udah ngobrolin soal modal, soal omset ketika naik dan ketika turun, momentum ketika traffic sedang naik dan sedang turun ya, Iya. Bu. Tapi kita belum ngobrolin nih. Dulu tuh flashback, Bu. Awal-awal buka di bulan pertama, kedua, ketiga, ketika belum punya pengalaman bisnis. Iya. Nah, itu tuh ada cerita menarik nggak, Bu? Oh, kebingungannya seperti apa? Iya. Awalnya ya bingung dari cara penjualannya nanti bagaimana, seperti apa. Makanya di awal-awal itu modalnya nggak banyak, 1.500.000. Nanti itu bisa muter apa enggak, karena memang kan backgroundnya dari ibu rumah tangga gitu. Jadi, oh gimana ya ini caranya biar modal segini bisa muter. Dan memang dari awal ya itu, balik lagi ke tim kemitraannya itu yang sangat membantu. Oke, berarti Iya. grafiknya naik apa turun, Bu? Kalau dari dulu sampai sekarang, Bu? Alhamdulillah naik. Naik terus ya, Bu. Iya, Alhamdulillah setiap alhamdulillah. tahunnya. Bu Ririn ini termasuk yang rajin buka toko loh, rekan-rekan. Setiap tahunnya pasti minimal 1 toko ya, Bu, yang dibuka dari tahun 2018 sampai tahun 2026 sebagai top Pareto kita dari Bolumalang Singosari. Iya. Jadi kalau teman-teman sedang mampir di area Singosari, Lawang, Pasuruan, Mandaan, Iya. yang tadi sudah disampaikan sama Bu Ririn, boleh mampir. Kalau di Bolumalang Singosari, itu outletnya Bu Ririn yang di dalamnya nggak cuma jualan bolu aja, tapi juga keripik-keripikannya, Bu. Iya, ada Tadi oleh-oleh sempat lain. cerita rombongan itu tuh biasanya kalau sudah beli 1 bolu yang manis-manis, gandengannya pasti yang asin-asin. Iya. Sehingga secara penjualan tuh sebenarnya seksi banget ya, Bu. Iya. Jadi orang mikirnya jualan bolu berapa sih? Nah, ternyata Bu Ririn sudah membuktikan sendiri Iya. secara omset dan secara profit ya, Bu. Iya. Profit bersih, Bu. Kalau dikalkulasikan dari awal 2018, Bu, sampai sekarang, Ibu sudah bisa beli apa, Bu? Ya, alhamdulillah bisa beli rumah, Bisa beli rumah, bisa beli mobil. bisa beli mobil. Umroh juga bisa ya, Bu? Alhamdulillah ya bisa. Sudah bisa banget Sudah beli bisa. umroh. Jadi kalau saya lihat, Ibu benar-benar seorang pebisnis yang memang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Dari dulunya backgroundnya Ibu nol rumah banget ya, Bu, Iya. di bisnis. Iya, Sampai betul. sekarang sudah tahu hafal Iya. gimana caranya untuk request produk dan Nah. memutarkan produk tersebut gitu. Betul. Jadi kesimpulannya worth it nggak, Bu, join kemitraan Bolumalang Singosari? Sangat worth it. Sangat worth it. Iya. Apa aja, Bu, yang bikin worth it, Bu? Biar keluar dari Iya. seorang mitranya sendiri. Iya, karena ya itu tadi, karena kita itu nggak cuma jualan saja, terus nanti ada takut ada retur, takut rugi, itu pasti ada ketakutan seperti itu. Tapi kita sangat di-handling dengan tim kemitraan itu. Jadinya kita itu kayak ya udahlah aman-aman aja gitu. Sampai akhirnya terbukti Iya. aman ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi happy banget bisa ngobrol sama Bu Ririn. Iya. Nah, untuk penutup, ada 1 pertanyaan terakhir nih untuk Bu Ririn. Kalau ada rekan kerja Ibu atau rekan-rekan arisan Ya. pengen buka Bolumalang Singosari, apa yang mau Ibu sampaikan ke mereka? Iya. Untuk teman-teman atau keluarga, saya selalu rekomendasiin. Kalau untuk yang background ibu rumah tangga memang coba ayo buka Bolumalang Singosari, nanti saya ajari cara jualannya seperti ini, cara kayak kerja sama UMKM seperti ini. Saya rekomendasikan memang ke keluarga atau ke teman. Oke, Iya. kalau kita flashback kilas balik dari awal kita ngobrol sama Bu Ririn, memang secara value Bu Ririn ini seorang pebisnis handal nih. Dari awal Ibu punya keyakinan ke tim kemitraan Bolumalang Singosari dan itu mahal ya, Bu, harganya. Karena waktu awal-awal dulu 2018 belum ada yang tahu
brandnya, tapi Iya. Bu Ririn juga berani untuk buka, sehingga kepercayaan itu sudah didapatkan. Lalu Ibu Ririn juga sangat pembelajar. Belajar dari yang dulunya Iya. takut rugi, dari Iya. modal 1,5 juta sampai sekarang sudah bisa punya beberapa aset. Lalu juga secara sensing bisnis, Bu Ririn yang dulunya minta diajarin sama tim kemitraan sampai sekarang mau mengajarkan nih buat rekan-rekan dan juga ibu-ibu rumah tangga yang lainnya, kalau berbisnis itu modalnya nggak harus selalu besar. Iya, Modal betul. kecil pun juga Iya, bisa. Nah, from zero to hero, Bu Ririn di sebelah kiri saya, semoga podcast hari ini juga menginspirasi ibu rumah tangga di luar sana ya. Iya. Kalau misalnya ada waktu luang atau ada modal yang kecil pun, itu sangat bisa dan sangat possible, karena tim kemitraan pasti akan mendampingi dari awal buka, dari grand opening sampai punya 7 toko seperti Bu Ririn. Betul. Terima kasih banyak Iya. untuk rekan-rekan semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya mau kepoin nih tokonya Bu Ririn, boleh nanti kita lampirkan akun sosial medianya Bu Ririn di bawah Iya. sini. Dan kalau berminat silahkan klik WhatsApp kemitraan yang ada di bawah sini. Langsung hubungi tim kemitraan kami dan administrasi akan langsung diproses. Terima kasih. Podcast Bolu Malang Singosari.